Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga semuanya dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami ingatkan, pada saat sekarang ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah atau bertepatan bulan Agustus tahun 2025. Perlu kami sampaikan bahwa bulan Rabiul Awal, orang Jawa sering mengatakan bulan Mulud, adalah bulan yang ya mau tidak mau kita sebagai orang Islam itu, karena mengerti sejarah dibawanya atau sejarah dikembangkannya Islam sampai hari ini, itu adalah mulai dari diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kami sampaikan, diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini tidak lain adalah dalam rangka untuk memberikan rahmat kepada alam semesta, mulai dari manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan benda-benda yang lain. Semuanya mendapatkan rahmat atas diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud ini, orang Islam di mana-mana banyak yang mengadakan kegiatan peringatan untuk memperingati, mengingat terhadap dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun sebagian ada yang tidak mengadakan, ya tidak apa-apa, karena ini ya hukumnya itu tidak wajib ya. Jadi hukumnya itu mubah atau sunnah ya. Yang melaksanakannya insya Allah mendapatkan pahala, ada pahalanya. Yang tidak melaksanakannya tidak apa-apa. Hanya yang penting dengan kita memperingati peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita perbanyak membaca sholawat, kita memperbanyak membaca maulid tiba, maulid berjanji, dan maulid-maulid yang lain, kita yang sangat penting, karena kita itu cinta, dan cinta itu tidak hanya berada atau hanya ditampakkan pada lisan saja, tetapi cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita itu senang membaca sholawat, baik ya. Sholawat apa saja baik ya. Maka menggunakan sholawat biasa, apa yang biasa kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baik. Kita membaca sholawat wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, dan seterusnya, itu ya baik. Kita membaca sholawat badriyah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, itu ya baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashilin zalimin fid-zalimin ya. Sholawat ashili itu ya baik.
Sholawat nariyah ya baik, sholawat apa saja baik. Tapi nyuwun sewu, kita tidak hanya sekedar membaca sholawat. Rasa cinta kepada Nabi ini tidak hanya sekedar membaca sholawat, tapi kita harus diwujudkan dengan pekerjaan yang nyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka laksanakan, ambillah. Tetapi apa yang ditinggalkan atau yang dicegah oleh Rasulullah kita tinggalkan. Ini perwujudan dari cinta kita kepada Rasul itu seperti itu. Jadi kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu yang masuk dalam kelompok sunnah, ya kita laksanakan. Tapi apa-apa yang Rasul meninggalkan atau melarang kita tinggalkan. Itu namanya kita cinta sejati, ya. Jadi tidak hanya kita bersolawat, tidak hanya kita muji-muji ya saja, tidak. Tapi mari kita sunnah-sunnahnya dihidupi, sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sendiri, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau kita ini cinta kepada Nabi, ya kita cinta kepada sunnah-sunnahnya. Sunnahnya dilaksanakan seperti kita sholat qobliyah ba'diyah, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir. Itu namanya cinta kepada Nabi. Loh kita sholawatnya sergapnya, sholawatnya biasa kita sampaikan setiap hari, tapi nggak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Qobliyah yang nggak pernah dilaksanakan, ba'diyah yang tidak pernah dilaksanakan, tahiyatul masjid apalagi tidak pernah, apalagi sholat malam, ya sholat tahajud. Itu berarti cintanya itu hanya dalam lisan, ya. Dan kalau orang cinta dalam lisan, seperti halnya yang biasa kita sebutkan, bagi anak-anak muda, cinta itu tidak hanya dalam lisan saja, tapi harus dibuktikan dengan amalan, dengan perbuatan. Kalau umpamanya seorang perempuan menyatakan cinta kepada seorang suami, tapi lagi-lagi menyatakan, tetapi ketika sang suaminya itu memerintahkan sesuatu tidak mau, itu jelas suami itu akan marah. Apalagi suami minta dibarengi tidur tidak mau, yaitu suami akan marah. Dan barangkali ya tidak jauh berbeda dengan Nabi sendiri ya sama seperti itu. Kalau kita menyatakan cinta tidak hanya dalam lisan, ya meskipun banyak hadis yang mengatakan yang penting kita mau membaca sholawat. Kita mau membaca sholawat saja, nanti Rasulullah SAW akan memberikan syafaat di yaumul kiamah. Ya memang ada, tetapi itu kalau kita kembali kepada yang namanya cinta itu tidak hanya dalam lisan, tetapi harus diwujudkan dengan perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi itulah sedikit tentang peringatan hari kelahiran Nabi pada tahun sekarang ini. Mari kita di samping kita memperbanyak sholawat, di mana-mana ada kelompok pembaca sholawat, ya, tapi jangan lupa amalan-amalan yang harus kita laksanakan. Di samping itu, kalau Nabi diutus di muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk beresi akhlak-akhlak yang tidak beres, maka sudah barang tentu kita yang mencintai kepada Nabi, mari kita wujudkan kita ini sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah. Insya Allah kalau dengan akhlak itu kita betul-betul cintanya kepada Nabi itu cinta sejati, dan betul-betul nantinya kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu saja
yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, pada bapak-bapak ibu-ibu, barangkali ada yang mau mendaftarkan umroh untuk periode bulan Desember nanti, silahkan bapak-bapak untuk mendaftar. Nanti insya Allah saya, istri saya berangkat, dan pesawatnya menggunakan pesawat Saudi. Hotelnya alhamdulillah yang sudah dekat, dan insya Allah ini juga dekat. Hotelnya menggunakan hotel Mira kalau di Mekah, dan kalau di Madinah kita menggunakan hotel yang cukup dekat, yaitu hotel yang namanya Marjan, ya. Jadi dekat dari hotel sampai ke sampai ke masjid itu dekat sekali. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.